Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai kewajiban dalam pembelajaran. Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama saya Putri Nisa dengan 518022074. Saya Nadia Selada dengan 518022073. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengakuan dan penerimaan. Pengakuan guru dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perasaan tulus yang muncul dari diri pendidik untuk mengakui dan menganggap mereka sebagai anak-anak yang butuh bimbingan, arahan, dan pendidikan untuk menjadi manusia dewasa. Semua itu tindakan dapat terwujud tanpa adanya pengakuan dan penerimaan pendidik di dalam dirinya untuk mengajar dan mendidik mereka, dan juga tidak akan tumbuhnya hubungan yang dinamis dan menyejukkan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itulah penting dan adanya penerimaan dan pengakuan dari pendidik terhadap peserta didik dan sebaliknya. Peserta didik juga harus ada pengakuan dan penerimaan di dalam diri mereka bahwa pendidik adalah pengganti orang tua di rumah yang akan mendidik mereka. Ketika guru hadir bersama peserta didik di sekolah, dalam jiwa seharusnya sudah tertanam niat untuk mendidik peserta didik menjadi orang yang berilmu, pengetahuan, punya sifat dan otak yang cakap dan terampil, bersusila dan berakhlak mulia. Materi selanjutnya, kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang dan kelembutan merupakan sub-unsur dari unsur kewibawaan yang merupakan pilar utama proses pelajaran di samping kewiyataan. Kewibawaan identik dengan high touch atau lazim disingkat high touch dalam pembelajaran. Kata touch berasal dari bahasa Inggris yang artinya sentuhan. Oleh sebab itu, dalam konteks pembelajaran, pengertian touch mengacu pada kemampuan pendidik memberikan sentuhan-sentuhan dalam proses pembelajaran. Pemberian sentuhan itu terkait dengan pendidik sebagai tenaga profesional yang berpijak pada kode etik tertentu. Pemberian sentuhan tertentu terhadap peserta didik oleh pendidik dalam pembelajaran merupakan hal yang mendasar karena merupakan alat pendidikan yang ampuh. Pokja pengembangan peta keilmuan pendidikan juga menyebutkan sebagai kewibawaan. Kewibawaan yang efektif menurut Charles didasarkan atas pengetahuan yang lebih utama atau keahlian yang dilaksanakan dalam suatu suasana kasih sayang dan saling menghormati. Karenanya, pendidik diharapkan memiliki kewibawaan agar mampu membimbing peserta didik ke arah pencapaian tujuan belajar yang sesungguhnya dapat direalisasikan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai keteladanan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa Arab, keteladanan diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah yang berarti pengobatan dan perbaikan. Terkesan lebih luas pengertian yang diberikan oleh Al-Ashfani bahwa menurut beliau, al-uswah dan al-iswah sebagaimana kata al-qudwah dan al-qidwah berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan. Sedangkan guru adalah orang yang menyampaikan didikan, ajaran, pengalaman, dan keterampilan kepada muridnya, agar muridnya menjadi orang yang berguna. Indikator umum yang dapat digunakan untuk mengukur keteladanan guru sebagai berikut. Yang pertama, memberi contoh, bersikap disiplin, mengucapkan salam, dan menjawab salam,
memberi contoh memakai pakaian dan penampilan rapi, memberi contoh berbicara dengan sopan, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, memberi contoh untuk berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, memberi motivasi kepada anak didik untuk selalu belajar, dan memberi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh anak didiknya. Lalu ada penguatan. Penguatan merupakan upaya guru untuk menguatkan dan meneguhkan hal-hal positif yang ada pada diri siswa, terutama tingkah laku positif dengan cara memberi pujian, hadiah, atau hal-hal yang berharga kepada siswa yang memiliki tingkah laku baik dan guru ingin siswa itu lebih meningkatkan menjadi lebih baik. Dengan pemberian penguatan ini, maka anak akan merasa senang, merasa dihargai, merasa dirinya berhasil, dan kemudian akan merasa motivasi belajar yang menjadi lebih baik lagi di semester yang akan datang. Lalu yang terakhir ada tindakan tegas yang mendidik. Tindakan tegas yang mendidik adalah upaya guru untuk mengubah tingkah laku anak yang kurang dikehendaki melalui penyadaran anak didik atas kekeliruannya dengan tetap menjunjung kemanusiaan anak, serta tetap menjaga hubungan baik dengan peserta didik dan guru. Pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan peserta didik tidak selayaknya diabaikan atau dibiarkan, melainkan diperhatikan dan ditangani atau diberikan tindakan tegas secara proporsional. Tindakan tegas siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang bermuatan pendidikan agar dapat mendorong si pelanggar untuk menyadari kesalahannya dan memiliki komitmen untuk memperbaiki diri. Menggunakan tindakan tegas yang mendidik terhadap anak akan tetap menyuburkan kasih sayang, dapat menyadarkan siswa akan kesalahannya, mengembangkan hubungan yang harmonis dengan siswa, dan mampu membentuk budi pekerti yang baik pada anak. Baiklah, sekian hasil dari presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.